Anas bin Malik Al-Ansari. Ketika ibunya yang bernama Al-Gumaisah mengajarkan kepadanya kalimat syahadatain, Anas bin Malik masih dalam usia yang sangat muda. Hatinya dipenuhi kecintaan kepada Rasulullah Muhammad. Anas sangat berkeinginan untuk mendengar langsung nasihat Rasulullah. Hal itu tidaklah mengherankan, karena telinga biasanya akan lebih merindukan kepada sang kekasih sebelum mata memandang. Anas bin Malik sangat menginginkan pergi ke Mekah bertemu dengan Rasulullah, atau melihat Rasulullah, dan bahagia bila bertemu dengannya saat Rasulullah berkunjung ke Yastrib. Tidak lama setelah itu, datanglah kabar yang menyebar di kota Yastrib, yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq telah datang. Kebahagiaan pun memenuhi setiap rumah, dan setiap hati merasa gembira karenanya. Setiap mata dan hati memfokuskan pandangan mereka ke setiap jalan yang akan dilewati oleh Nabi dan Abu Bakar menuju Yastrib. Setiap terbit pagi hari, anak-anak muda berteriak-teriak, "Muhammad telah datang!" Anas bersama anak-anak kecil lari menuju tempat itu, tetapi ia tidak menemukan sesuatu, maka kembalilah ia dalam keadaan sedih. Pada suatu pagi, orang-orang Yastrib berteriak, "Muhammad dan temannya telah dekat menuju Madinah." Orang-orang segera berjalan menuju arah jalan yang akan dilewati Nabi pembawa petunjuk dan kebaikan. Mereka berlomba-lomba untuk bertemu dengannya secara berkelompok-kelompok, sebagaimana anak-anak kecil yang menyertai dengan wajah yang berseri-seri, hati yang bahagia, dan semangat yang menggelora. Anas bin Malik adalah salah satu dari anak-anak yang berada di garda depan. Rasulullah bersama sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq, datang dan berjalan membelah kerumunan manusia yang terdiri dari orang-orang dewasa dan anak-anak. Para wanita yang tinggal di rumah dan anak-anak gadis kecil naik ke atas loteng rumah, berusaha melihat Rasulullah sambil berkata, "Manakah yang bernama Muhammad? Manakah yang bernama Muhammad?" Sungguh, saat itu adalah hari yang disaksikan semua orang. Anas bin Malik selalu mengenang peristiwa itu, meskipun usianya telah mencapai 100 tahun lebih. Tidak lama setelah Rasulullah menetap di Madinah, Al-Gumaisah binti Milhan, ibunda Anas bin Malik, datang menghadap Rasulullah bersama anaknya yang masih kecil itu yang bermain-main di hadapannya. Sementara kedua jambul rambutnya bergerak-gerak menyapu keningnya. Kemudian wanita itu mengucapkan sapa hormat kepada Nabi SAW. "Wahai Rasulullah, setiap laki-laki maupun perempuan dari Ansor telah memberimu hadiah. Sesungguhnya tidak ada hadiah yang bisa kuberikan kepadamu, melainkan anakku ini. Ambillah ia, supaya bisa melayanimu kapan saja." Rasulullah gembira dan tersenyum kepada pemuda kecil itu. Kemudian beliau mengusap kepalanya dengan tangannya yang mulia dan memegang jambul rambutnya dengan jari-jarinya. Dan sejak saat itu, Anas menjadi bagian keluarga Rasulullah. Anas bin Malik telah merasakan kebahagiaan berkhidmat pada Nabi Muhammad SAW saat masih berusia 10 tahun. Anas hidup di bawah bimbingan dan perhatian Rasulullah. Anas hidup bersama Rasulullah selama 10 tahun, dan ia mengambil petunjuknya yang bisa menyucikan jiwa, memahami hadis-hadisnya yang bisa memenuhi dadanya, serta mengetahui keadaan, kabar, rahasia yang tidak seorang pun tahu selainnya. Anas bin Malik merasakan keindahan akhlak Rasulullah yang tidak pernah didapatkan seorang anak dari orang tuanya. Ia merasakan kemuliaan pekertinya
dan perilakunya yang membuat dunia iri dengannya. Mari kita berikan kesempatan kepada Anas bin Malik untuk menceritakan sebagian dari kisah-kisah indahnya saat berinteraksi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ia telah lebih tahu tentang hal itu secara lebih detail. Anas bin Malik berkata, Rasulullah adalah seorang yang paling baik akhlaknya, paling lapang dadanya, dan paling memiliki kasih sayang. Suatu hari, beliau memintaku untuk suatu hal. Tetapi aku keluar untuk menemui anak-anak yang sedang bermain di pasar, sehingga aku bisa bermain bersama mereka. Aku tidak pergi untuk memenuhi perintah Rasulullah. Ketika aku sedang bersama anak-anak itu, aku merasakan keberadaan seseorang yang berdiri di belakangku dan memegang bajuku. Ketika aku menoleh, Rasulullah tersenyum dan berkata, "Hai Unais, apakah engkau telah pergi sesuai yang kuperintahkan?" Aku kaget dan berkata, "Iya, aku akan pergi sekarang, wahai Rasulullah." Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar telah berkhidmah kepadanya selama 10 tahun. Maka tidaklah ia mengatakan terhadap apa yang aku lakukan, "Mengapa engkau melakukannya?" Dan terhadap yang aku tinggalkan, "Mengapa engkau meninggalkannya?" Rasulullah selalu memanggil Anas dengan panggilan yang menunjukkan kecintaan dan kemanjaan. Kadang ia memanggil Anas dengan panggilan, "Wahai Unais," dan kadang memanggilnya, "Wahai anakku." Rasulullah mencurahkan nasihat dan petuahnya yang dapat menarik hati Anas. Di antara nasihatnya, "Wahai anakku, apabila di waktu pagi dan sore engkau mampu menghilangkan kebohongan di hatimu terhadap sesamamu, maka lakukanlah. Wahai anakku, itu adalah sebagian sunnahku. Barang siapa menghidupkan sunnahku, maka sungguh telah mencintaiku. Barang siapa mencintaiku, akan bersamaku di surga. Wahai anakku, jika engkau bertemu keluargamu, maka ucapkanlah salam. Niscaya ia akan menjadi berkah untukmu dan keluargamu." Anas bin Malik hidup setelah wafatnya Rasulullah 80 tahun lebih. Dalam masa-masa itu, ia mengajarkan ilmu Rasulullah kepada setiap hati yang menerima, sebagaimana ia juga mencerahkan akal dengan fikih kenabian. Ia juga menghidupkan hati dengan petunjuk Rasulullah yang ia ajarkan kepada para sahabat dan tabi'in, berupa ucapan dan perbuatan Rasulullah yang agung. Anas bin Malik benar-benar menjadi referensi orang Islam dalam rentang waktu yang panjang itu. Mereka datang kepada Anas jika ada kesulitan yang mereka hadapi dan bergantung kepadanya bila mereka tidak paham terhadap sebuah hukum. Sebagai bukti, ketika sebagian orang yang memperdebatkan tentang keberadaan telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat, mereka datang dan menanyakan kepada Anas tentang hal itu. Maka Anas berkata, "Sungguh, aku tidak menyangka akan menjumpai orang-orang seperti kalian yang memperdebatkan tentang telaga. Sungguh, aku tinggalkan orang-orang tua di belakangku yang tidaklah masing-masing dari mereka melakukan sholat, kecuali memohon kepada Allah untuk memberinya minum dari telaga Nabi." Anas sepanjang hidupnya selalu menyimpan kenangan yang tak terlupa bersama Rasulullah. Ia sangat bergembira saat bertemu dengan Rasulullah dan sangat sedih berlinang air matanya ketika berpisah dengannya. Banyak ucapan Rasulullah yang selalu ia ulang-ulang. Sangat besar keinginannya untuk selalu mengikuti ucapan dan perbuatan Rasulullah. Senang dengan apa yang beliau senangi, membenci apa yang beliau benci. Ada 2 hari yang selalu Anas ingat, yaitu hari ketika Anas pertama bertemu dengan Rasulullah dan hari saat ia harus berpisah dengan Rasulullah untuk selamanya.
Apabila ia mengingat pertemuan itu, ia bahagia dan seakan mencium bau yang sangat wangi. Dan ketika teringat dengan hari yang kedua, ia menangis dan membuat orang-orang yang di sekelilingnya pun ikut menangis, merasakan kesedihan yang dalam. Anas sering berkata, "Sungguh, aku melihat Rasulullah saat ia datang kepada kami, dan saat ia meninggalkan kami untuk selamanya, aku tidak melihat sebuah hari yang menyerupai kedua hari itu." Saat pertama kali Rasulullah masuk Madinah, ia sinari segala sesuatu di dalamnya. Dan saat ia harus pergi meninggalkan kami dan untuk menghadap Tuhannya, semua menjadi gelap. Hari terakhir aku memandang Rasulullah adalah hari Senin, saat tirai kamarnya dibuka. Aku melihat wajahnya laksana lembaran mushaf. Saat itu, orang-orang berdiri di belakang Abu Bakar untuk melihatnya. Dan hampir saja jiwa mereka bergejolak seandainya Abu Bakar tidak menguatkan mereka. Kemudian, Rasulullah wafat pada hari itu, dan tidaklah kami lihat wajah yang lebih menakjubkan kami selain wajah Rasulullah saat kami memakamkan Rasulullah. Rasulullah banyak berdoa untuk Anas bin Malik, dan bukan hanya sekali saja beliau berdoa untuknya. Di antara doa Rasulullah untuknya, "Ya Allah, berikanlah kepadanya harta, anak, dan berikanlah berkah untuknya." Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan doa nabinya. Anas adalah orang Ansar yang paling banyak hartanya dan melimpah keturunannya. Bahkan Anas telah menjumpai anak dan keturunannya hingga melebihi 100. Allah telah memberi berkah umur hingga ia bisa hidup 1 abad lebih 3 tahun. Anas seorang yang sangat berharap syafaat Nabi di hari kiamat. Ia banyak berkata, "Sungguh, aku berharap akan bertemu Rasulullah dan berkata kepadanya, 'Wahai Rasulullah, ini pelayanmu, Unais.'" Ketika Anas bin Malik sakit menjelang ajal, ia berkata kepada keluarganya, "Talkinkanlah diriku, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah." Anas mengulangi terus ucapan itu hingga ia wafat. Ia berwasiat agar tongkat kecil pemberian Rasulullah dikuburkan bersama jasadnya. Dan akhirnya, tongkat itu diletakkan di antara lambung dan gamis Anas. Berbahagialah Anas bin Malik yang telah Allah sempurnakan nikmat untuknya. Ia hidup selama 10 tahun dalam pemeliharaan Rasulullah. Ia termasuk 3 besar sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah, selain Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. Semoga Allah membalas kebaikan Anas dan ibunya, Al-Gumaisah, atas jasanya terhadap Islam dan orang-orang Islam.